Akhirnya dapat rumah itu di daerah Pondok Kelapa situlah. Rumah gue tuh kayak tusuk sate bang. Mungkin tusuk sate ya. Rumah gue lurus, mentok di jalan raya. Dan sebelahnya itu adalah TPU besar, TPU Malaka. Persis sebelah rumah. Dari rumah gue itu tembok sebelah kanan itu mungkin sekitar 4 langkah. Dia teriak bang. Allahu Akbar. Pintu dibanting, jebret. Gue denger bang, dari kamar pertama tuh. Lah gue bangun, refleks ya. Lah kenapa mah, kenapa mah? Gue bilang gitu. Astagfirullahaladzim, gitu begitu ya. Gue masuk ke kamar, kenapa? Jadi gue ngeliat jelas bang. Bener-bener posisinya jelas. Bentukannya gini bang ya. Matanya tuh hilang satu. Kainnya itu ada bercak darah dan tanah yang nempel ya. Terusnya mukanya tuh hitam. Senyum begini ke gue. Ngeliat gue gitu, ada tatap-tatapan. Senyumnya lebar apa ini bang. Terusnya ada taring gitu. Terusnya hilang. Gue diem di situ, gue liat. Sok lah gue ya. Anjir kok bokap gue tidur sama kuntilanak ya. Ada apaan ya gue bilang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Guys, kalian pernah kepikiran gak sih tinggal samping-sampingan sama kuburan? Kalau gue sih enggak ya. Nah, narasumber gue kali ini, dia itu dari tahun 98 udah tinggal samping-sampingan sama kuburan. Jadi banyak banget pengalaman horornya. Nah, kayak gimana aja nih pengalaman horornya? Kita simak videonya sampai habis di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya nih, namanya Bang Gilang. Kita sapa dulu aja. Bang Gilang, apa kabar Bang? Baik bang. Bang, lu sadar lu gede gak Bang? Gede banget. Sadar ya Bang ya? Gede banget. Tapi guys, ini tadi kita udah bercanda ya sama Bang Gilang ya. Dan Bang Gilang ini juga orangnya asik cuy. Bener-bener asik, dia juga lucu. Kapan-kapan stand up lah Bang? Boleh sih bang. Boleh Bang ya? Pasti banyak keresahan lu ya Bang ya? Banyak sih bang, keresahan mah. Paling sering ngalamin apa Bang? Kalau orang tinggi gede itu ya udah paling mentok pintu lah. Mentok pintu? Iya, kalau ke warteg itu udah pasti jedot tuh, udah pasti nggak nunduk tuh gitu. Iya, jadi kita kalau masuk ke rumah orang sopan bang, nunduk. Oh iya bener, iya bener. Ya gitu, jadi responnya gue gitu. Lu nunduk mulu biar sopan. Padahal gitu. Padahal ya gitu lah, takutnya kepentok kan benjol. Karena emang ada pernah kejadian, kepala gue bolong bang. Hah? Yang sini gue bolong. Kejedot kenceng itu bang. Kenapa? Lapar, buru-buru, mau mas sedak. Pas gue pengen berdarah. Ya dikit doang sih gue tisuin, akhirnya udah. Di warteg tuh? Di warteg. Warteg tuh ya? Iya, di warteg. Ini fun fact aja, tingginya itu 2 meter lebih. Ya bang ya? Lebih. Lebih ya bang ya? Lebih. Ukuran sepatu bang? Gocap lebih. Gocap. 5 berapa sih? 5, coba gue liat deh. Wih. 53. Ukuran sepatu gue 40-an. Ini 53, jauh banget guys. Ini kalau dilihat sendalnya itu katanya sendalnya itu apa bang, digabungin ya? Digabungin sendal jadi orang satu, biasa ya. jadi satu tuh. Ya, sepatu gue juga bisa bang. Dulu bercandaan anak-anak gue begitu. Apa? Kalau gue ke lab ya, sepatu gue dimasukin sama sepatu temen gue. Jadi temen gue pakai sepatu 2. Pakai sepatu gue. Enggak, ini beneran. Dulu bercandaannya begitu. Kalau gue keluar lab nih, sepatu gue nggak ada nih, pasti dibawa main sama temen gue nih. Udah pasti bang dulu. Zaman gue sekolah. Jadi sepatu lu dimasukin sepatu lagi. Bercandaannya begitu dulu. Gue bilang sepatu gue mana nih? Dipakai temen gue bang. Kan kalau kata temen gue, masa nggak muat lang? Muat sini sama gue, dipasakin sepatunya dia, gue kata. Sialan juga dia. Lu ngeliat lu? Ngeliat gue, emang bercandaannya begitu anak-anak gue. Emang begitu bang. Maksud banget sih. Aduh. Tapi ini Bang Gilang bakal ceritain pengalaman horor pas di rumahnya nih Bang ya? Iya. Di rumah nih ya, rata-rata ya. Tenang aja guys, bukan ceritain tentang kehidupannya Bang Gilang, tenang. Katanya ini rumahnya dari tahun 98 tuh ya Bang ya? Iya bang, 98. Iya dari tahun 98 rumah gue itu, jadi bokap gue itu beli rumah lah di situ. Ya kan?
Dan ternyata memang di sebelahnya, percis rumah itu sebelah kanan itu adalah TPU Malaka. TPU Malaka, Iya. kuburan tuh ya? Kuburan, umum. Wah itu gede lagi ya Malaka ya? Gede. Nyambung sama Rawadas gak sih itu? Nyambung. Nyambung ya? Rumah gue belakang itu Rawadas. Iya, Rawadas itu yang kuburannya almarhum Olga ya? Iya. Bener ya? Pondok Lapa tuh ya? TPU Malaka itu kuburannya almarhum Olga. Oh, di situ? Iya. Almarhum Olga ya? Iya. Sama Ustadz Jepri di situ bukan ya? Bukan. Bukan. Olga ya, emang Olga doang ya. Rumah yang saat ini lo tinggalin, mentok gak bang sama lo bang? Mentok jujur. Mentok juga? Kalau gue tegap, nggak nyentuh, hampir nyentuh pas. Hampir nyentuh juga? Hampir nyentuh pas, Keturunan tapi nggak ngelewatin gue. Keturunan bang? Keturunan bang. Adek juga? Ya. Adik gue tinggi, tapi lebih pendek dari gue dikit. Mungkin sampai 90-an. Masih gede banget aja. Maksudnya tuh bisa main basket itu ya? Iya bisa sih sebenarnya. Gue dulu pernah punya trauma soal basket tuh, gue punya trauma. Kenapa bang? Nama gue dicoret. Jadi pas temen gue mau poin, gue lompat lah ke ke blok. Jatuh temen gue. Ya akhirnya jatuh. Meninggal? Nggak meninggal banget. Cedera lah ibaratnya, di situ dicedera. Akhirnya nama gue dicoret. Gara-gara itu doang? Gara-gara itu. Trauma lu bang? Marah sih gue, marah. Marah karena masa dicoret gara-gara ngeblocking gitu. Iya, padahal kan ya emang kayak gitu kan olahraganya, keras bro. Iya, keras. Kalau lembek bekel bang. Iya bener, bekel cuy. Guys, ini bakalan seru banget ngobrol sama Bang Gilang. Jadi teman-teman simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Gilang, kalian cukup aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Gilang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi gini bang, awal beli rumah itu, jadi bokap itu beli di tahun 98 dan gue itu umur gue masih 3 tahun. Akhirnya dapat rumah itu di daerah Pondok Lapa situlah. Dan sebelahnya itu adalah TPU besar, TPU Malaka. Persis sebelah rumah. Dari rumah gue itu tembok sebelah kanan itu mungkin sekitar 4 langkah. 4 langkah doang? 4 langkah, cuma 4 langkah doang. Nah, memang dari awal itu bokap ya ngomong, orang-orang di situlah, tetangga-tetangga situ, memang rumah itu angker. Pada awalnya syukuran lah, kan gua muslim, dibersihkan lah. Jadi bokap itu menemukan jimat apa gitu namanya, kayak keris-keris gitu kecil, ya kayak botol-botol kecil gitu. Itu ada 2 kantong plastik gede. Ya, dan itu katanya harus dilarung di sungai atau laut lah gitu ya. Akhirnya bokap lakukan itulah untuk membersihkan rumah itu. Ya memang rumah itu bang, dari awal itu memang udah angker dan hawanya pun beda lah dari rumah-rumah lainnya. Gue di situ tinggal masih bertiga. Adik gue itu umur gue 1 SD, dia lahir. Pengalaman gue banyak sih bang di situ. Kejadian-kejadian banyak ya. Mulai dari pertama itu, gue itu pas lagi tidur dibangunin. Waktu itu kejadian tuh awal banget, mungkin gue TK mau SD. Gue lagi tidur, kaki gue tuh kayak digoyang-goyangin. Dan ada suara, bangun, 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 ayo main gitu. Gue ingatnya sih, ayo main. Gue melek dong, karena gue tidur itu di tengah-tengah. Bokap, gue nyokap. Gue masih kecil ya. Nah itu gue kebangun. Pas gue kebangun, gue ngeliat 3 sosok anak kecil yang mukanya serem banget.
dia pucet, ada taringnya, dan itu manggil nama gue. Gilang, ayo main, ayo main. Gue kaget di situ, gue nangis. Akhirnya nyokap bokap gue bangun. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tadi ada yang bangunin mah, Pak itu di situ. Udah nggak apa-apa, tidur lagi. Gue tapi nangis kejer tuh bang. Itu gue shock lah ibaratnya di situ ya. Lanjut mulai gue SD itu suara-suara bang, yang paling banyak. Suara-suara itu kalau malam itu sekitaran jam 11 atau 12 atau 10, 11 itu udah pasti ada suara. Yang gue paling sering denger itu karena di depan rumah gue itu adalah kolam ikan. Dulunya pas gue kecil. Ada kolam ikan, pohon mangga, pohon belimbing, pohon jambu. Kan ada buahnya bang ya. Jadi kalau mangga atau jambu atau belimbing jatuh kan kalau nggak kena air kolam ikan atau kena tanah ya kan, kena batu-batuan di situ, itu bunyinya beda bang. Pasti bunyinya bek yang bener-bener suara itu nggak suara benda kecil jatuh, itu benda-benda yang gede jatuh, dah. Karena gue refleks, orang tua gue pasti kan tidur ya capek pulang kerja, gue bangun gue ngintip jendela bang, ngintip jendela langsung ketuju ke kolam ikan, itu nggak ada apa-apa. Hampir di tiap malam pas gue SD kecil. Mulai itu akhirnya suara-suara itu gantian bang. Benda-benda jatuh. Terusnya mainan-mainan gue tuh gerak sendiri. Tapi ini gue dengernya cuma kayak mobil. Kan gue mobil kontrol banyak kayak Hot Wheels gitu. Gue banyak tuh dulu. Ya namanya gue masih bocah. Berantakan lah. Yang ngelihat itu ART gue. ART gue di lantai 2. Pas lagi turun mau kencing ke WC bawah, ya akhirnya dia ngeliat itu mainan tuh jalan sendiri. ART gue cerita ke nyokap. Oh ternyata itu kali yang gue denger mobil-mobilan gue tuh kayak ada yang mainin. Dan pernah di suatu saat itu, gue bareng sama nyokap lagi tidur ya. Bokap itu belum pulang, bertiga lah berarti ya sama adik gue. Bokap itu pergi dinas, gue nyokap sama adik. Berarti weekend nih, ibu gue nggak kerja. Dan akhirnya gue denger pintu tuh cek. Dimainin. Ya dimainin. Gue denger, nyokap gue denger, adik gue lagi tidur. Gue bilang, ma itu siapa? Udah nggak usah, tidur aja. Karena tahu pasti kalau misalkan bokap pasti kan buka pagar, buka pintu kan kedengeran. Itu bener-bener cek. Itu posisi jam 11 malam. Gue SD itu. Nah kejadian-kejadian itu ya suara banyak lah, mungkin kayak suara orang bersenandung, iya orang-orang apa, suara-suara kayak aumah gitu, banyak gitu. Cuma ya biasa aja gitu bang, yang gue alamin ini tuh yang nyokap itu yang itu gue ketakutan bang. Orang malam-malam kok, gue juga mikir ya, kan papa belum pulang ya, terus kok ada suara pintu di ini nih, kok ada suara cek. Yaudah dah, akhirnya gue tidur, yaudah gitu aja. Mulai itu gue melihat penampakan di rumah gue sendiri saat gue nonton TV. Gue mulai saat itu pada SD mungkin kisaran kelas 4 atau 5. Posisi pertama gini bang, gue jelasin ya di rumah gue. Kamar pertama itu nyokap bokap. Karena gue udah mulai gede, gue pindah ke kamar nomor 2 sama adik. Nah, kamar bokap nyokap itu tengah-tengahnya kamar mandi, tapi ngeblong bang, sama nomor 2. Jadi gue itu bisa ngelengok begini ke kamar nomor 1. Cuma jalan doang itu. Nah posisinya gue di kamar nomor 2, ya kan, kasur di pinggir, adik gue di situ dah, gue di bawah nonton TV ceritanya, nonton TV, iseng bang, kok kayak ada yang merhatiin. Gue cobain beranian. Karena kamar gue nyala, kamar nyokap bokap gue mati. Gue nengok bang ke kanan bang. Wah itu gue lihat bentuknya tuh berbulu bang. Siluetnya tuh berbulu ya. Karena gelap, berbulu, tinggi gede. Tingginya itu sama lebihin lemari gue. Berarti kan tinggi banget bang. Lemari gue bu mungkin 2 meter lebih tuh ada. Dia lebih tinggi dari itu. Gue bilang aduh. Apaan ya tapi gue tegesin dong, gue ngeliat begini, apaan? Yang gue notice itu bukan manusia atau gimana ya, itu tuh sosok karena ada matanya bang, matanya yang ngeliat ke gue warna merah,
Jadi gue secara nggak langsung tatap-tatapan sama dia, tapi posisinya gue di bawah, dia di atas. Karena gue duduk di bawah ya, gue liat begitu. Dan itu bener-bener sosoknya ngeri banget, Bang. Ade pada saat itu nggak ngeliat? Ade nggak ngeliat. Itu gelap, sosoknya tinggi gede, matanya merah, dan gue langsung, kayaknya bukan orang. Kayaknya itu ituan deh. Gue mikirnya begitu pada saat itu ya. Akhirnya ya udah, gue tidur, gue takut, gue tidur dah. Akhirnya gitu aja. Besokannya ya nggak ada apa-apa gitu. Gue nahan itu takutnya kalau gue cerita, gue akan besoknya nonton TV lagi dan akan ngelihat di posisi yang sama. Gue takutnya ngeliat itu lagi, Bang. Makanya gue nahan itu. Oh iya. Iya. Gedean mana sama abang? Gedean dia sih, Bang. Gedean dia ya? Gedean dia. Lanjut, Bang. Lanjut itu gua di SD ya. Itu tuh gua lagi main raket, Bang. Gua main raket sama temen gua. Main raket lah. Di situ posisi ada 3 orang. Gua, temen gua, sama anak tetangga kecil. 3 orang. Yang itu sebelah rumah gua, sebelah kiri. Karena sebelah kanan itu TPU. Gua main raket, tiba-tiba kok gua nyangkut ke sebelah kanan, sebelah TPU itu dulunya itu kebun. Ada tembok dua begini, dia nyelip di tengah-tengah. Pas gua kecil mah gua bisa masuk ke situ, langsung gua ambil. Pas gua mau ambil, Bang, di sela-sela itu ada yang gua lihat tuh bibi gua, pembantu gua, ART gua. Gua kira tuh dia sosoknya. Pas gua ngomong, "Pi, tolong ambilin, ada kok di situ." Nggak ngerespon dia posisinya. Dan gue pun bingung ya, kok dia diem aja. Temen gue manggil, Bang, Lang, lu ngapain, lu ngomong sama siapa? Dia ngomong begitu. Gue nengok ke dia, ngomong sama bibi gue mau ambil, suruh ngambilin kok gue bilang begitu. Dan dia ngomong, lah kan bibi lu terawih, itu posisinya bulan puasa. Nah gue di situ pas gue nengok begini nggak ada sosoknya. Jadi sosok itu perempuan parubaya, rambutnya panjang, ada uban-ubannya gitu banyak. Dan mukanya tuh melas, kasihan gitu, kayak sedih. Gak lama dari situ, Bang, selang 5 menit 10 menit, pembantu gue datang sama adik gue. Padahal pembantu gue posisi waktu itu nggak ada yang tua, tapi gue notice itu karena malam kali apa refleks itu, mungkin itu pembantu gue. Padahal pembantu gue waktu itu masih muda-muda. Gue kaget, gue diem, akhirnya yaudah dah, gue diem di situ. Nggak lama dari situ ada kejadian anjing, Bang. Ada anjing dari depan jalan lari ke arah gue berempat. Jadi adik gue tuh akhirnya kan ikut terawih. Gue nggak terawih lah pada saat itu. Ikut terawih, duduklah di pinggiran peluran itu. Gue duduk di situ, akhirnya nggak lama dari situ ada anjing, Bang. Anjing lari, gue refleks dong. Kaget, anjingnya tuh nggak gede banget, nggak kecil ya, sedang. Itu kayak K9, K9, kayak anjing polisi. Warna hitam, legem gitu ya. Dia lari, gue refleks lari. Wah, ada anjing itu. Gue lari, nah, anak tetangga kan paling kecil tuh, cewek tuh. Mungkin belum sekolah tuh ya. Dia nangis. Gue masuk ke sebelah kiri lah dari rumah gue. Kan gue di posisi kanan, gue ke kanan gitu. Ke kontrakan tukang ketoprak, banyak tuh ketoprak di sebelah rumah gue. Dan di situ ada salah satu tukang ketoprak ngomong, kenapa? Ada anjing, Om, ada anjing, Om. Pas dilihat sama dia nggak ada. Yang ngeliat itu ternyata cuma gue sama anak kecil itu. Temen gue enggak, adik gue enggak. Di situ. Itu anak kecil nangis, Bang. Itu sih yang pas masih kecil itu, pas SD itu pengalaman gue itu yang paling horor. Iya. Lanjut ke SMP, Bang. SMP nih. Wah, di SMP itu mulailah banyak perubahan lah. Di situ mulai itu yang namanya kebun itu depan rumah tuh udah dijadiin mulai dibangun gedung pertemuan di situ. Mulai dibangun lah. Kebun itu jadi dihancurin, Bang. Buat jadiin salah satu gedung pertemuan di daerah situ. Di situ gua pulang dari warnet. Gua balik dari warnet, Bang. Kan rumah gua tuh sama jalan tuh ngeplong. Jadi rumah gua tuh kayak tusuk sate, Bang. Mungkin tusuk sate ya. Rumah gua lurus mentok di jalan raya. Iya, gua pulang. Itu hari Sabtu, mungkin sekitaran jam 9, setengah 10 gua pulang. Gua bawa keripik singkong gitu ya. Abis dari warnet, gue beli
mau main warnet besok. Niatnya itu mau gue makanin besok gitu ya. Iya. Gue pulang dan di situ masih ada pohon kapuk gede banget dulu di situ di kebun situ. Karena kebun tuh panjang bang, hampir sepanjang dari rumah gue tuh jalanan tuh sebelah kanan tuh hampir kebun semuanya. Dan masih diproses gedung pertemuan. Gue pulang siul-siul bang, biar nggak takut. Karena itu lampu jalan nggak kayak sekarang ya, udah maghrib nyala itu mungkin zaman dulu mah belum begitu kayak sekarang ya. Gue jalan, tiba-tiba gue ngeliat ke salah satu rumah yang baru dibangun. Gue nengok nih bang. Gue nengok, kok itu apa ya? Jadi yang gue lihat itu kayak sak semen, tapi berbentuk segitiga. Yang gue lihat tuh bang. Gue tegesin bang. Bukannya gue takut atau gimana, gue tegesin. Karena gue penasaran orangnya. Gue jalan mungkin 3-5 langkah lah, gue jalan. Tak. Gue tegesin, gue tompo gini bang. Itu ternyata bukan sak semen bang, ternyata itu pocong bang. Iya, jadi posisinya tuh gue berdiri, gue ngeliat dia posisinya cuma kealangin tembok separoh. Iya, tembok itu nggak tinggi bang, separoh doang. Dia posisinya ngadepnya ke sono, gue di sini ngadepnya ke depan. Itu pocong, gue mundur dong. Akhirnya gue takut ya, gue udah keringat dingin di situ. Gue liatin, anjir itu apaan tuh ya? Kok ada kuncupnya? Tapi kok begitu? Itu bang, dia nengok bang. Jadi gua itu sama dia posisinya dari sini, gua ke kamera. Ngeliat ada pada depan, dia nengok. Jadi pas gue mundur, dia nengok tuh. Dia nengok. Anjir, kok ada mukanya. Jadi gua ngeliat jelas bang. Bener-bener posisinya jelas. Bentukannya gini bang ya. Matanya tuh hilang satu. Sebelah kiri, atau karena gue lupa. Matanya hilang satu. Karena gue jelas posisinya. Matanya hilang satu, kainnya itu ada bercak darah dan tanah yang nempel ya. Terusnya mukanya tuh hitam dan dia tuh ngeliatin ke arah gua tanpa ekspresi. Jadi cuma begitu dengan muka yang seperti itu bang. Gua panik di situ, gua merinding itu dari atas ke bawah, balik lagi 2 kali bang. Biasanya kalau merinding sekali, ini gua 2 kali bang. Saking ketakutannya. Di situ gue pengen lari ya, tapi gue di situ berpikir, tak gue teriak-teriak, gue kayak orang gila lagi. Gue mikir begitu bang. Akhirnya gue memutuskan untuk diem, gue fokus, gue lari, gue jalan. Gue pikir begitu. Tapi pas lagi gue diem begitu, gue ngeliat bang di ekor mata gue, dia masih ngeliatin gue bang, di posisi itu. Karena dia masih nengok ke gue, dia masih ngeliatin gue. Akhirnya gue jalan bang, gue jalan cepet ke arah komplek. Karena udah ada komplek di situ di depan rumah gue. Gue lihat ke kanan ada orang-orang lagi pada main kartu. Gue di situ diem, gue ngos-ngosan gitu ya, sembari megang keripik jajanan itu. Akhirnya gue lari dari situ bang. Gue lari ke rumah, gue banting pagar gue. Gue selalu langsung pintu utama gue buka, gue kunci langsung segala macem. Udah di situ akhirnya gue di pojokan kamar gue tuh yang tadi gue cerita itu, gue diem di situ, gue duduk. Dan ternyata memang nyokap gue lagi di kamar mandi bang. Pas dia buka kamar mandi, dia nanya, kenapa kamu? Nggak apa-apa, habis ngeliat apaan kamu katanya? Habis ngeliat pocong pak gini-gini. Makanya kalau pulang jangan malam-malam. Makanya ntar kamu jadi begitu, ngeliat gituan kamu takut lagi. Akhirnya dikasih air minum, udah gue minum, nggak lama gue tidur. Itu gue nggak main warnet mungkin seminggu 2 minggu. Besoknya nggak jadi main warnet? Keripiknya dimakan nggak bang? Makan, keripik mah dimakan. Saya takut lupa, keripiknya itu dimakan nggak bang? Dimakan, besoknya. Iya, kan itu kejadian itu takut gue bang. Lanjut bang, kejadian itu mungkin gue SMA ya. SMA itu dari, nah gue jelasin nih, rumah gue ini dari gue SD sampai gue sekarang ya, itu jadi base camp bang. Anak-anak nongkrong di rumah gue. Mau ada gue nggak ada gue, pasti anak-anak datang aja gitu, ternyamper tak apa gitu. Ya udah, di situ banyak teman sekolah gue yang ngelihat sosok bang. Tapi masih nongkrong aja di rumah gue bang. Ada yang dipendem sendiri, ada yang diceritain ke gue, ada yang bukan itu mah, itu bukan mah. Jadi ada yang begitu karakternya ya kan. Kejadian itu ngelihat rame-rame itu saat gue mau hunting ke BKT. Itu masih sekolah? Masih sekolah.
karena rame banget itu, gue berempat. Gue mau banting ke BKT, mau foto-foto lah bahasanya. Itu begadang dulu bang, begadang main PS segala macem. Sampailah di jam 3. Akhirnya 2 teman gue tidur. Karena paginya gue mau jalan-jalan ke BKT. Gue sama teman gue gak bisa tidur. Begadang lah gue. Gue sama si Fuad. Gue sama si Fuad gak bisa tidur. Gue iseng bang orangnya. Gue matiin tuh lampu-lampu yang di situ. Kan gelap ya. Itu gue keluarin kamera gue, SLR gue keluarin. Gue fotoin tapi ada flashnya. Cek. Akhirnya di situ gue taruh aja kameranya. Ntar nih At, gue bilang gitu ke teman gue. Ntar nih At, lu ngelihat nih kali ini ada sesuatu. Udahlah, singkat cerita, teman gue nggak lama bangun bang, udah mau subuh tuh. Teman gue bangun, akhirnya si Fuad tuh ngecek bang sendirian, ngecek kamera gue. Pas dicek bang, dia teriak bang, Allahu Akbar, kata dia begitu. Gue kaget ya, bertiga kaget akhirnya. Kenapa sih Lat? Enggak apa-apa, tapi sembari dilihat bang tangannya. Itu sembari dilihat, kan banyak gue fotonya tuh. Kenapa sih lu? Enggak apa-apa, udah nggak apa-apa lah, katanya nggak apa-apa udah. Tapi mukanya pucet bang, keringetan. Itu berarti kan ada sesuatu. Karena temen gue nggak tahu, yang 2 orang ini, emang ada apa Nat? Emang dapet Nat? Gue bilang begitu. Enggak apa-apa lah. Nah, udah singkat cerita begitu, udah dah, gue prepare, akhirnya gue ke BKT nih. Sebelum ke BKT, gue ini kan jalan dari pintu utama ya, dari ruang tamu itu gue jalan ke garasi. Pintu utama gue kebuka karena ada pembantu gue turun ya. Itu ada yang manggil bang, ada yang nanya, mau kemana suara? Itu jelas berempat denger. Dan yang paling tahu rumah gue adalah si Fuad. Karena di situ yang perempuan itu pembantu gue 2 orang sama ibu gue bertiga. Dan itu bukan suara dari 3 orang ini, suara yang lain. Dan cuma Fuad doang yang tahu itu bukan suara 3 orang di rumah gue. Iya. Karena paling sering di rumah gue. 2 orang teman gue ini, itu siapa ya, pembantu lo kali atau ibu lo kali lang. Nah gue takutnya dia takut pada ya oke dia ngomong iya kali mah gue bilang gitu. Pas gue ke BKT dia ngomong lang, si Fuad kan gue goncengin, dia gonceng berdua teman gue. Si Fuad ngomong lang, itu siapa tadi ya yang ngomong mau kemana? Ya lo kan tahu itu bukan suara pembantu gue apa ibu gue. Iya sih, makanya gue bingung tuh suara siapa. Gue juga nggak tahu gue bilang begitu. Nah, gue nanya lah bang, konfirmasi. Lu apa tadi teriak Allahu Akbar di kamera? Jadi gini bang, kalau dia pengakuan dia, karena dia ngelihat, karena dia delete ya. Udah gue delete lah, dia ngomong gitu. Semuanya. Kan kamera gue arahin ke lantai 2. Jadi lantai 2 itu, gue itu ada kayak kayu, cuma ada kayu-kayu lain. Iya. Iya, apa sih namanya bang? Pembatas lah ya? Iya, pembatas ya. Ya terbuat dari kayu. Dia ngelihat ada sosok perempuan, karena rambutnya katanya panjang, kain putih turun ke bawah. Iya, jadi coverage itu jadi muka lah, kepala lah gitu, rambut, kepala sama kain putih yang terbang ke bawah. Jadi ngambilnya angle-nya pas gitu, cekrek. Makanya dia teriak, ini apa itu? Dalam hati dia, Allah Akbar, langsung dia teriak gitu. Itu di semua fotonya ada? Di semua fotonya mungkin ada 2 kata dia. Ada 2. Akhirnya di-delete. Itu refleksnya dia langsung di-delete. Nggak ada sekarang. Kalau mungkin ada, mungkin gue kasih ke lu bang. Epic sih. Itu nggak ada, udah di-delete soalnya. Wah, kacau sih itu pas kejadian itu. Tapi teman-teman gue nggak ada yang mungkin sakit, itu nggak ada. Abis ngeliat gitu nggak ada sih bang. Alhamdulillahnya gitu. Lanjut gue pas kuliah bang. Gue kuliah ini gue main Vespa. Di situ jadi base camp lagi lah. Kumpul anak-anak Vespa. Anak-anak bengkel kalau nongkrong di situ kadang-kadang ya. Mekanik-mekanik kadang-kadang bongkar Vespa di rumah gua gitu ya. Karena garasinya lega dan ya orang rumah juga welcome gitu ya. Makanya dijadiin tempat nongkrong enak gitu. Kejadian ini pasti malam ya. Gua nongkrong di situ gitaran segala macem, ngerokok gitu. Sampailah jam 11 atau 12 malam. Ini posisi Dena udah berubah bang. Gedung pertemuan udah ada. Saat ini kan di tahun 2020-an tuh udah di portal bang. Oke. Zaman COVID ini. Iya. Di portal sebelah rumah gua tuh udah bukan kontrakan-kontrakan, itu udah nggak ada. Udah jadi rumah-rumah pribadi warga situ ya. Itu sekitaran jam 11 atau 12-an.
kondisinya itu nggak hujan nggak apa, lagi beresin. Jadi temen gue nih mekanik, ada yang beresin Vespa, ada yang gitaran, ada yang ngobrol lah bahasanya gitu. Ramai itu bang, mungkin 7 atau 8 orang itu di rumah gue. Ketawa-ketawa, tiba-tiba itu bang, di portal itu memang ada yang turun bang. Gue ngeliat, jadi ada sosok perempuan turun di dekat portal, masuk ke dalam mobil. Jadi pas turun, wah itu apaan tuh? Karena pagar garasi gue dibuka dan gue ngelihat sosok itu, gue respon spontan gitu. Itu apaan tuh? Jadi yang ngelihat itu temen gue 3 orang. Itu apaan tuh ya? Lari ke mobil dia katanya. Lari ke mobil, kalau kata temen gue lari ke mobil tuh. Sosok perempuan itu. Nah temen gue yang satu takut. Itu lu malah nggak, rumah lu angker nih. Takut gue ke dalam lah. Akhirnya ke dalam ya. Ke dalam. Yang satu penasaran bang. Yang satu penasaran. Disamperin bang sama dia. Katanya di mobil warna merah. Disamperin, dilihat. Nggak ada bang. Lanjut. Nggak lama dari situ. Selang 10 menit. Kan lampu jalan tuh terang ya. Dan gue ngeliat dia ada di mobil bang. Jadi duduk di mobil. Kena pantulan tuh tegas banget bang. Kelihatan banget. Ada yang duduk gitu. Itu siapa yang duduk? Pas ngomong begitu gue nunjuk lagi. Temen gue ngeliat lagi bang. Sekarang makin dikit. Jadi cuma 2 orang 3 orang sama gue. Ah iya itu lang. Itu siapa ya? Kok ada perempuan duduk di situ di mobil? Temen gue nggak ngeliat, apa sih nggak ngeliat lagi nih, yang pengen tahu tuh nggak ngeliat lagi. Disamperin lagi bang, nggak ada. Di lowongan nggak ada. Itu di portal tuh memang paling sering ada sosok perempuan ini. Pas dilihat si temen lo ini ngeliat, Iya. lo ngeliat masih ada gitu sosok? Jadi pas temen gue ngeliat itu nggak ada. Jadi pas gue bertiga ngeliat ini ada. Pas temen gue, itu apa nih? Pas ini udah nggak ada. Jadi hilang gitu aja. Iya. Temen gue pun pas ngelongok nggak ada akhirnya. Mana sih nggak ada. Jadi yang ngeliat ini, jadi hampir berbarangan. Gue dulu baru temen gue, dulu baru temen gue. Ya memang paling sering di situ bang. Bahkan kan portal kalau malam itu pasti digembok bang ya, sama ditaliin. Iya. Itu yang naliin, bahkan RT ya, yang RT gue rumah gue, itu sering ngeliat sosok perempuan itu bang, di situ, di portal itu. Makanya ngomong, lang lu sering lihat perempuan nggak sih lang? Sering Pak RT. Buset deh, gue aja takut, katanya lu pulang tiap hari malam katanya begitu, sampai negor begitu. Lu nongkrong katanya di rumah lu malam, tapi sering lah katanya, sering nongol gitu ya, sering kelihatan, sering Pak RT. Kalau yang perempuan itu mah, memang sering di situ. Dia turun dari atas pohon. Jadi ada pohon jambu kristal. Jambu kristal. Jambu yang batu lah gitu. Okay. Iya. Itu dia turun dari situ. Ya memang sosoknya di situ dia mulu bang. Dan banyak kejadian bang. Di situ tuh sosok itu. Gue pulang jam 2-an itu dari pasar itu gue pulang habis main. Gue sama teman gue berdua ngelihat sosok itu lagi berdiri. Jadi ada batu kotak itu dia berdiri ngeliatin gue berdua gitu. Temen gue ngeliat, lo ngeliat. Iya gue ngeliat bang. Jadi gue ngomong gitu doang. Jadi dia panik, ya udah. Aduh, ada gituan lagi. Masukin Vespa lu ke dalam berdua. Kan nginep tuh temen gue. Dan itu nggak lama sosok itu teriak bang. Teriak. Kan pas gue masukin Vespa hilang tuh ya. Jadi hilang, gue masukin Vespa. Nggak lama dari situ, selang 3 detik lah, gue masukin Vespa mau nutup pagar gue. Itu teriak sosok itu. Kenceng banget. Dan temen gue denger. Itu siapa yang teriak lang tuh? Teriaknya kenceng banget ya. Lang, dia kata temen gue gitu. Tahu bang, gue juga bingung bang. Itu kok bisa teriak begitu? Itu pas spontan tuh, suara perempuan. Tapi kenceng bang, melengking. Itu gue di situ, wah nggak beres ini katanya. Kayaknya kita langsung ke dalam aja lah katanya. Kalau teriak gitu berarti orang rumah juga tahu dong? Nggak denger? Nggak denger bang. Lo doang tuh sama temen lo? Iya bang. Akhir. Ya itu memang kalau di sosok portal itu yang ngeliat bukan cuma gue bang, banyak bang. Iya. Warga pun banyak yang ngeliat bang. Makanya ya udah jadi apa ya sekarang ini. Sekarang sih gue lihat jarang sih bang, kalau gue lewat itu udah jarang nampakin. Dulu pas zaman COVID, wah itu sering bang, hampir seminggu mungkin 3 kali, 4 kali. Sepi kali ya? Iya bang, bener bang ya. Sepi, nggak ada motor lewat, nggak ada orang lewat karena COVID ya. Bener bang. Ya di sosok portal itu ya ikonik warga situ. Iya, karena jadi, kalau rame dia nggak bisa wujudin karena energinya gede banget harusnya. Bener bang.
Jadi gini bang, gue pernah mau nyamper teman gue di rumah ini. Dia belum dibangun rumah dia, masih kontrak di belakang rumah gue. Gue samper lah malam-malam sama teman gue, namanya si Oji. Gue samper malam-malam itu sekitaran jam 11 mau jam 12. Gue mau main PS lah. Musuhnya cuma berdua, nggak ada satu lagi. Kata teman gue, samper dia aja yuk, bangun kali dia. Ya udah kita samper dah. Gue samper, gue tungguin 5 menit nggak keluar. Gue ketok-ketok rumahnya, nggak keluar. Ternyata dia tidur. Ya udah kita balik lagi. Jadi gue berangkat itu, dia nanya gini bang, sebelah kiri rumah gue tuh ada jalan kecil, baru pohon rambutan gede. Tingginya sih hampir lebihin rumah gue ya waktu itu. Gue lewat pohon rambutan itu, baru ke rumah dia. Dari rumah gue mungkin 15 langkah, 20 langkah lah ke rumah dia, karena deket banget. Udah begitu, gue samper dia, nggak ada bang, temen gue tidur. Gue arah balik dong. Jadi posisinya temen gue dulu, baru gue di belakang. Temen gue jalan, tak, gue jalan. Pas gue balik badan, gue jalan 2 langkah itu, jadi di pohon rambutan ada kain bang. Ada kain. Ada kain yang dimana itu kainnya ada bercak tanahnya. Pas gue lewat, itu gue nggak ada melihatnya. Pas gue pulang, itu ada bang. Mau pulang ke rumah, itu ada. Dan gue kira gue doang yang ngeliat bang. Ternyata temen gue ngeliat yang depan si Oji ini. Gue jalan, dia berhenti bang. Jadi berhentinya tuh karena kainnya agak turun bang ya, hampir setinggi gue. Jadi bedanya cuma segini gue nih. Karena gue nggak terlalu deket, hampir sejidat gue. Gue ngeliat, gue nunduk dong. Dia ternyata ngeliat, dia nunduk. Dia berhenti, deket banget bang, nggak jauh, mungkin berapa? Ya diambil pakai tangan nyampe. Dia ngomong gini, Dut, apaan? Lu ngeliat nggak itu? Ngeliat gue. Kan tadi kita berangkat nggak ada. Dia ngomong begitu. Iya Ji, itu apa nih? Kain kata dia. Iya gue juga tahu kain, kalau kata dia gitu. Itu gue juga tahu deh itu kain. Terus gimana? Lah gue bingung kok ada ginian kalau kata dia gitu. Itu apaan ya? Lu tarik dah. Gue ngomong gitu ke dia. Ah gila lu itu apaan? Itu maksud gue tarik kata dia gitu. Jadi percakapan, jadi bukannya gue kabur ya karena takut. Itu gue percakapan bang. Tapi sama-sama takut. Gue ngeliat ke bawah nunduk gitu. Gue dua-duanya. Tapi ada apa? Dia di depan, gue di belakang gitu posisinya. Kainnya di atas. Di atas tuh ya. Di inian, jadi dahan rambutan. Yang share turun ke bawah gitu bahasanya gitu. Gimana nih ya? Yaudah dah, kata dia gitu. Kita hitung sampai 3 kita lari. Orang mau lari aja ya. Itu gue di situ ada percakapan itu bang. Emang bener-bener realita itu terjadi begitu. Jadi akhirnya yaudah 1, 2, 3 gue lari bang. Gue lari, pagar gue slot segala macam, gue buka, gue slot, akhirnya gue masuk ke ngos-ngosan itu. Baru gue di situ ketakutan. Goblok lu bukan lari tadi, gue bilang begitu ya. Ya lah namanya inilah, gue juga bingung kok tadi kita berangkat nggak ada, pulangnya ada. Itu yang gue bingung bang. Dan kainnya itu, yang gue lihat ya bentuknya kain panjang putih, ada bercak-bercak tanah. Dan itu kalau mungkin di situ ada kaki bang, itu gue pasti lari bang. Itu nggak ada bang, kain doang. Tapi kayaknya sih mungkin ada ya di atas ya. Gue karena gue nggak ngelihat ke atas, karena gue takut juga. Ya gue ngeliatnya ke bawah, dan teman gue pun sama ngeliatnya ke bawah. Tapi lu berhentinya di tengah-tengah kain? Berhentinya jadi bahasanya di depan, di belakang kain lah. Ini kainnya? Ini kainnya kan dahan nih bang nih, dahan, kainnya turun begini, gue di belakang kainnya. Jadi begitu posisinya. Kainnya nggak gede bang, jadi cuma segini. Tapi dia turun. Kalau mungkin di situ ya kejadian itu ada kaki atau ada apa gitu, gue pasti lari itu. Kenapa nggak lari padahal gue ketakutan? Karena dia nanya, itu apaan? Itu kan kain, gue bilang. Emang gue bilang aneh banget bang itu bang. Itu horor, gaib banget tuh dia. Iya. Gila, kok gue berangkat nggak ada kain, pulang nggak ada kain. Kan lucu ya, maksudnya serem-serem tapi lucu gitu. Lah kalau mau ngerjain mah kenapa nggak dari awal gitu bang? Maksudnya pas gue lewat ada gitu. Mendingan gue perlu pulang ya. Pas gue nyamper nggak ada. Pas gue pulang ada, berarti kan dia pengen ngejebak ya. Ya gitu dong bang kejadiannya. Dan besoknya emang nggak ada kain? Nggak ada. Bahkan gue cek itu pagi-pagi, nggak ada. Penasaran gue sama teman gue. Coba kita cek pagi-pagi. Masa kita salah lihat kalau dia begitu ya?
Gua keluar, nggak ada bang. Memang nggak ada kainnya. Serem sih itu. Serem. Ya kalau memang mau kejadian asli sih emang serem bang. Iya sih. Tapi karena gue buat bercandaan, ya jadi begitu. Iya. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Debat dulu aja. Debat dulu bener. Orang teman gue ceritain, lu bukannya kabur malah debat tuh. Orang dia nanya, ya gue jawab, gue gituin. Ya akhirnya gitu. Dari kejadian di rumah tuh, yang rumah ya paling lucu ada lagi bang. Ini lucu tapi serem bang. Iya. Karena posisi itu gue nongkrong lagi ngopi lah sama teman gue. Bercandaan bang sama mekanik gue lah. Bercandaan. Dia ngatain gue, gemblong. Jadi gue mau nutup pintu pagar. Pagar gue yang dekat garasi gue mau tutup. Gue pindah ke dalam lah ceritanya. Mau tutup. Gemblong, dilempar pakai tisu bang. Tisu dikumpul-kumpul dilempar. Jadi lewat sini gue bang. Lewat bahu kiri gue. Lewat ke sini. Ini belum nyampe bang ke sini. Itu tisu balik lagi. Hah? Gue ngeliat bang, itu gue ngeliat sendiri. Jadi gue ngeliat tuh berempat, gue ngeliat. Gue, teman gue bertiga, sama mekanik gue yang lempar. Jadi tisu ke sini, balik lagi. Kena dia, tepuk. Itu berempat diem. Jadi gue sembari nyelot ya. Gue sembari nyelot, tek. Mekanik gue cuma diem. Jadi akhirnya nanya, lu lempar gue pakai tisu ya? Dia ngomong gitu. Lu kan ngeliat tangan kiri gue di mana, tangan kanan gue di mana? Iya sih, dia ngomong gitu. Terus siapa yang nimpuk ya? Atau mekanik gue begitu. Terus tadi siapa yang nimpuk ya? Kok balik lagi lang? Nggak tahu sih. Lu ngeliatnya gimana? Ngeliatnya sih gue balik lagi. Dari sini gue bilang. Itu dia panik itu. Teman gue ngomporin bang malah. Lu sih lagi tuan rumah ditimpuk-timpuk. Lu dikatain itu doang lu malah nimpuk-nimpuk. Iya. Ya bercandanya begitulah. Lu jangan nakut-nakutin gue lu katanya lu. Ini kan rumah serem kata mekanik gue gitu ya. Ini kan rumah serem. Ini kita kan begadang di sini katanya. Ya lu aja nih gangguin ntar kalau kata teman gue gitu. Gue pulang katanya. Ngambek. Gue pulang takut dia. Gue pulang agak-agak. Gue mau gue begadang katanya. Anak-anak ketawa gitu bang ya. Yaudah gitu berlalu bang. Jadi bercandaan gitu bang. Nah ini lu yang paling jelas dong yang lihat. Gue paling jelas bang. Karena dia nimu ke gue sebelum jatuh ke sini gue bang. Jadi set gitu. Balik lagi. Nggak kena pagar itu? Nggak kena pagar bang. Kalau kena pagar kan ke bawah lah, kan gravitasi. Iya. Ini baliknya ke situ bang. Kayak ditepak begitu. Tapi dari kejadian serem atau kejadian horor yang dialami lu sama keluarga lu di rumah, itu pernah dibersihin lagi nggak gitu? Wah, kalau dibersihin sih sering bang. Bersihin ya? Iya, sering bang. Manggil ustadz gitu segala macam di ngajiin. Boleh nggak ceritain itu cerita kayak gimana tuh? Salah satunya aja lah. Boleh sih bang ya. Jadi gini bang, kejadian itu sebelum dibersihin. Jadi karena bokap gue bisnis somai sama kerja, nyokap gue kerja di salah satu institusi lah. Banyak persaingan lah bang di situ. Banyak persaingan. Yang namanya persaingan kan nggak cuma jilat atau gimana di kantor ya. Ada yang main begituan bang. Gak suka lah ceritanya sama bokap atau nyokap gue. Di suatu malam itu gue pulang. Gue pulang mungkin sekitar jam 10 malam. 10 malam gue pulang. Ada adik gue lagi main PUBG di laptop. Umur berapa ya? Baru bang. Oh baru nih? Kejadian ini tuh di 2019-an sampai 2002 ya. Baru-baru inilah bang. Enggak lama. Udah begitu, gue masuk kamar. Kamar gue sekarang di utama. Pas waktu itu di utama, di pertama. Adik gue di nomor 3. Dia main PUBG, aku liat main game deh, pakai headset kan. Masuk kamar, gue YouTubean. Kok tiba-tiba berisik bang. Berisik itu dari samping bang. Dari samping, ntar pindah ke atas genteng gue. Ntar pindah lagi di luar. Gue bilang, suara apa ya? Ntar ada kayak benda jatuh, suara lemah kayak kaca pecah, terus ya kayak diadu-adu besi, diadu-adu bang, ting ting ting, cetang gitu. Terus kayak ada benda jatuh gede, buak. Gue pikir gini bang ya, gue positive thinking aja.
pindahan kali ya, tetangga. Tapi tadi gue masuk nggak ada mobil pick up atau mobil bak gitu, apa kontainer gitu yang gede. Apaan ya? Gue diemin, gue dengerin aja. Kok makin kenceng, ntar hilang. Gue YouTubean lagi dah, gue nonton YouTube tuh, ntar hilang, ntar ada lagi. Udah nggak gue gubris lah bang, gitu. Nggak gue gubris. Tiba-tiba adik gue masuk bang. Adik gue masuk, ngelongok di pintu, nggak ngetok tuh, ngelongok pintu gitu. Gue ngeliat ya, ngapa? Lagi nonton apaan sih? No, gue tunjukin, gue lagi nonton waktu itu game Dota, lagi nonton. Oh, gue tanya ke dia, berisik ya? Gue gituin ya. Iya, itu suara apaan sih? Kalau kata dia gitu, itu suara apaan sih? Ya nggak tahu gue, lo kayak keluar. Pas begitu, dia langsung panik bang mukanya bang. Oh, gitu dong, cuma gitu dong, panik, tutup pintu, langsung cabut ke kamar bang. Di situ gue notice bang, kan adik gue pakai headset bang, main gamenya. Masa jadi sampai kedengeran? Iya, di situ jadi awalnya lah mungkin ada, wah ini nih kayaknya ada sesuatu nih yang janggal lah. Gak lama dari situ bang, gue pulang malam lagi bang. Selang 2 hari, 3 hari tuh hampir intens tuh bang. Jadi kamar gue ini belum disekat, masih yang panjang itu ya. Sekarang sih udah disekat, masih panjang gitu lorong. Gue buka pintu, kamar gue kan masih mati ya, karena bokap gue tuh nggak suka sama terang gitu kalau tidur. Gue nyalain dong, cetak lampu gue nyalain. Gue nengok pasti ke kanan, pasti ke kiri ya, ngeliat bokap gue lagi tidur. Nyokap gue itu lagi dinas bang, adik gue lagi di pengajian. Gue pulang deh tuh, kisaran jam 10-11 ini. Gue nyalain lampu, gue ngeliat tuh bang ke kanan, kan ke kamar gue, terus baru ke kiri ke bokap gue. Di situ gue kaget bang, karena lampunya mati. Gue ngeliat bokap gue kelonan. Hah? Tidur bareng lah bahasanya. Sama kuntilanak. Iya. Terus Gue ngeliat tuh bokap gue. Gue kaget bang. Hah, itu apaan? Itu siapa? Karena gue tahu nyokap gue dinas. Itu siapa? Jadi posisinya bang, bokap gue tuh di pinggir kasur, sebelah kanan lah pinggir kasur. Dia tuh di belakang bokap gue. Jadi kayak ngerangkul gitu bang. Itu yang gue lihat jelas tuh tangan, bahu ke sini, baru muka dan rambutnya. Yang kanan ini nggak kelihatan, tangan kiri doang. Meluk bokap gue. Dan bokap gue ini orangnya kalau dengar suara bangun bang, pek apa certak kenteng-kenteng itu pasti bangun. Itu di situ gue marah bang. Gue refleks karena gue takut ya. Gue marah. Lu ngapain lu di situ? Lu siapa? Gue marah-marahin sosok kuntilanak ini. Lu siapa lu? Ngapain lu tidur sama bapak gue? Dan lu tau bang respon kuntilanak kita bang? Dia palanya nengok ke gue gitu. Terus saya senyum bang. Taringnya panjang. Mukanya pucat. Di situ gue ngeliatin, anjir itu apaan ya? Berarti bukan cewek itu, berarti beneran goib gitu ya, setan itu mah. Ternyata emang kuntilanak bang gitu bang. Di situ. Habis dari situ kabur ke atas, hilang, terbang. Set, ngilang gitu. Habis dia pokoknya senyum begini ke gua, ngeliat ke gua gitu, ada tatap-tatapan, senyumnya lebar apa sih ini bang, terus ada taring gitu. Terus hilang. Gua diem di situ, gua liat, sok lah gua ya. Anjir kok bokap gua tidur sama kuntilanak ya? Ada apaan ya? Gua bilang. Akhirnya gua nyalain lampu kamar bokap gua bilang, Pak, bangun, apaan sih? Ada dia gitu, refleksnya. Wah agak beres pak, aneh. Kok tidur sama gituan? Tidur sama apaan kata dia? Sama kuntilanak pak. Hah, yang benar? Iya. Akhirnya yaudah, gue ngabarin ke nyokap gue besoknya paginya. Kalau dia pulang ya pagi, gue ngabarin. Akhirnya minta tolong saudara gue lah buat bersihin rumah. Dan ternyata memang besokannya saudara gue datang bawa santri, ya beresin rumah, dan memang ada yang nggak seneng sama bokap gue. Nemuin sesuatu? Enggak pada saat. Enggak nemuin sesuatu. Tapi di kala itu tuh karena kamar gue selalu gelap. Kalau gue pulang tuh, wah kayak ada
yang duduk di sini, ada yang itu gue sering lihat, dan adik gue pun ngelihat karena masuknya satu pintu ya, dulu belum ada pintu lain. Gue tanya, lu ngeliat apa sih kalau pas lagi kejadian tuh? Sama yang lu lihat, sama ada perempuan di sini, ntar dia kadang-kadang pindah ke sini. Jadi beda-beda tiap malam. Posisinya pasti malam kita ngeliat gitu, Bang. Dan yang paling terakhir yang gue marah-marah itu akhirnya dibersihin, dan benar memang ada yang nggak seneng katanya sama bokap gue, makanya dikasih itulah gitu. Beres tapi udah. Beres, Bang, tapi rumahnya masih sama. Rumahnya masih sama. Rumahnya masih sama. Makhluk itu atau kuntilanak itu berasal dari yang Ngirim. Bukan dari penghuni rumah. Bukan. Kalau penghuni rumah beda lagi, Bang. Oke. Beda lagi. Yang lu sering lihat itu apa? Oke. Jadi yang di rumah ini, sosok perempuan ini, Mbak Kunti lah gue sebutnya. Itu yang pernah gue lihat tuh saat gue main game. Gue lagi main Dota di komputer. Kejadiannya itu jam 2 sampai jam 3 malam lah. Gue main game, besoknya kampus nih gue. Gue main game lah. Tiba-tiba hawa beda, Bang. Kayak ada yang merhatiin. Gue bilang, kok aneh banget. Gue nengok ke kiri, ke kanan, ke atas, nggak ada. Waduh, apaan ini ya? Gue main lagi tuh. Belum nggak lama, kok begini lagi ya? Refleks gue nengok ke kiri. Jadi posisinya gini, Bang. Ini meja komputer gue. Ini tuh tembok. Sebelah gue tuh tembok, ordeng, jendela itu jadi satu sama sebelahnya itu pintu utama. Depannya itu ruang tamu. Ruang tamu itu ada bangku-bangku lah biasanya. Jadi ordeng gue ini pada saat itu lagi mau diganti. Sisa ordeng yang putih doang, yang tembus. Iya. Ya kan? Gue nengok ke kiri, itu ada sosok, Bang, di bangku. Lagi mainin rambut. Iya. Dan gue ngeliat begini. Lah, itu siapa? Gue bilang, kok gue merinding. Gue nengok lagi masih ada, Bang. Kuntilanak ini mah. Gue pikir begitu. Yaudah, akhirnya gue ketakutan. Tapi gue paksain, Bang. Soalnya game gue belum selesai. Ya bener, gue paksain, Bang, karena gue dulu kan gue kompetitif banget itu ya, MMR harus lah, gue yang MMR harus gitu ya. Waduh, gue lanjutin dah, biarin, dan itu nggak lama hilang, Bang, hilang. Pas gue nanggung, game mau selesai, begitu lagi, Bang, gue merinding tiba-tiba. Waduh, kayaknya gue merinding banget ini, ada yang merhatiin. Gue refleks lagi nengok ke kiri, nggak ada, Bang. Wah, aman. Pas gue nengok ke kanan, di belakang gue, Bang. Lagi berdiri ngeliatin gue gini nih. Berdiri nih, tangannya gini. Ngeliatin gue. Berdiri tapi posisinya. Ngeliatin gue. Ini jelas baru mukanya karena tadi halangan ordeng, ini jelas. Paruh baya. Rambutnya tuh kayak cewek baru bangun tidur, singa tuh yang ngembang. Tapi kriwel-kriwel gitu. Mukanya itu nggak ada ekspresi. Matanya tuh sebam, Bang. Apa sih? Kayak orang tidur. Sebab. Iya, sebab begitu. Orang tidur. Itu dia ngeliatin gua. Refleks gua marah. Gua takut itu, Bang. Itu karena deket banget ya dari sini ke sini. Itu gua takut, Bang. Karena gua begini ya. Gua bilang, wah, ada dia tuh. Pas itu gua marah. Gua bilang, lo di sini jangan ganggu. Gua lagi main game. Gua bilang begitu. Saking ini sama game ya, gue lagi main game, jangan ganggu. Gue bilang begitu ya. Lu kalau ganggu, gue bakar lo. Ibarat gue marah-marah tuh, gue bakar lo. Awas aja lo kalau nggak hilang, awas aja lo kalau nggak pergi lo, gue bakar lo. Nggak lama hilang, Bang. Nggak lama hilang, game gue menang dah tuh. Menang, ya udah akhirnya PC gue matiin, gue tidur, Bang, di situ. Itu yang sosok perempuan itu, kuntilanak itu di rumah gue, yang ngeliat bukan gue doang. Berarti si kuntilanak itu ngeliatin arah matanya ke Dota? Ke gua. Oh, ke lo? Gua kira ke ke Dota. Kalau ke Dota, main PC sebelah gua. Mabar bareng ya. Tapi serem banget aja. Itu serem sih, Bang. Kejadian itu gua marah, gua keringet dingin, Bang. Merinding, keringet dingin tuh pastilah di saat itu ya. Gua bilang, gila, ngapain lu nontonin gua main Dota? Gua bilang, mending cakep. Rambutnya kayak singa. Kayak singa. Nah, ini, Bang, yang aneh, Bang. Gue bilang, anehnya kenapa? Kalau dia mungkin suka sama orang gitu, Bang, ya, dia cantik, Bang. Ada kejadian berarti? Ada dong. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, Bang, ini yang ngeliat bukan gue ya, temennya adik gue.
teman adik gue main PS segala macem di ruang tamu di meja komputer gue. Jadi ruang tamu kiri, meja komputer gue kanan, karena pintu utama dijadiin tempat duduk pada dah. Main di situ bang. Pembantu gue ini tidur di lantai 2. Jadi gini, pembantu gue 2 orang, cewek-cewek dan satu lagi karyawan somai bapak gue. Gak lama adik gue, jadi adik gue masuk kamar dulu katanya. Keluarlah adik gue, temennya ngomong. Nama adik gue kan Valen ya. Len, iya kenapa? Itu di atas siapa perempuan cantik? Kalau kata temennya gitu. Cantik kalau adik gue gitu, cantik. Iya cantik. Oh pembantu gue. Gak lama turun bang, satu bang. Adiknya yang paling muda, cantik masih muda kalau kata temennya gitu. Oh pembantu gue kalau kata adik gue gitu. Turunlah satu. Turun yang itu, kata adik gue tunjukin yang itu. Bukan. Nah, adik gue bingung ya. Bukan. Iya. Kulitnya putih. Pembantu gue sawo mateng bang dua-duanya. Dari Jawa ya, bukan diskriminasi, emang kulitnya sawo mateng. Yang satu lagi turun. Yang itu. Bukan. Ada lagi, pokoknya cantik. Dijelasin deh baru. Putih. Cantik. Pakaiannya tuh kayak adat Jawa. Kemben-kemben apa gitu. Dia pakai yang apa sih kayak blazer apa sih, tapi cuma segini bang. Iya. Tahu kan bang ya? Katanya begitu. Pakai ituan. Gak lama adik gue cuma ngomong, di sini perempuan cuma 3 bro, katanya gitu. Nah itu yang satu lagi, pembantu gue 2 orang, satu lagi emak gue. Yang lain nggak ada. Tapi dia ngotot bang, itu cantik. Lu mau naik ke atas, lu mau nanya pembantu gua, kata adik gua gitu. Nggak ada. Akhirnya, lu serius kan ngomong nggak ada? Terus yang gue liat siapa? Nah lu liat siapa? Kata adik gua. Memang nggak ada bang, cuma 3, jadi pembantu gua 2, ibu gua 1. Yang dilihat cantik, masih muda lagi. Ya bingung aja gitu. Coba lagi. Fuck. Bang lanjut nih bang. Aduh, nggak konsen gue. Nah, terus gimana itu? Apanya? Temen lo pas dijelasin kayak gitu? Pucet bang. Pucet tuh? Pucet. Iya. Terus gue ngeliat siapa itu, kok cantik banget katanya gitu. Nah biasa namanya tongkrongan gitu kali ya pas itu. Lu ntar dimimpiin malam ya lo. Takut jadinya. Gelisah. Aku pulang anterin gue kayak katanya sampai rumah katanya. Kan bawa motor dia. Saking ketakutan ya bang. Iya. Iyalah pasti lah, maksudnya namanya di kompor-komporin ya bang ya. Pasti begitu deh. Ada lagi yang dia berubah jadi cantik ini? Nggak ada sih bang. Itu doang? Rata-rata kalau yang gue lihat dan ada beberapa orang lihat, ya cewek. Bentuk yang pertama gue lihat bang. Yang rambut singa itu? Iya, yang cantik itu pernah diunjukin sama temen gue. Pernah juga? Iya, tapi dia agak bisa bang. Oh. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini bang ya, teman gue kan ya agak bisa sempral lah bahasanya. Datang ke rumah gue mandi bang ceritanya. Gue mandi, mau keluar lah gue main. Lama buat lu lang. Kan telepon akhirnya gue, lama bentar bro gue lagi pakai baju. Yaudah ntar gue juga keluar. Dipapin sama dia bang, foto selfie. Mukanya senyum lagi bang. Manyun gitu, senyum gitu, kayak siap. Gue bilang lu kayak homo lu bro, gue kata gitu. Iya. Lu lihat dong yang jelas, dia ngomong begitu bang sama gua. Lalu gua zoom bang fotonya bang, gua zoom tuh fotonya. Jadi dia foto itu selfie tapi ada ngarah ke sini bang, kayak berdua gitu bang. Nggak ada siapa-siapa bang di sininya, tapi ada rambut di sininya bang. Ada rambut di sininya. Oh pasti di sininya nih? Iya di sininya, ada rambut. Nggak banyak sih segini, cuma kayak emang rambut perempuan. Teman gua akhirnya gua keluar, itu rambut siapa bro? Itu ya rambut yang cewek yang lo lihat itu lang. Tapi cakep lah kalau kata dia gitu. Emang cakep bro? Iya kalau dia suka sama orang, dia nunjukinnya cantik katanya. Gitu. Berarti dia nggak suka malu dong? Kayaknya. Gue juga nggak suka kayak dia, sama dia bang, pasti bang. Iyalah. Ganggu main game ya? Ganggu main game bang. Wah anjing aneh banget rumahnya anjir. Ganggu main game, kayaknya emang gue nggak suka bang begitu. Emang, jadi gue tanya akhirnya sama dia. Lu kan bisa bre, iya. Kok pas gue liat begitu bentukannya? Kok lu cantik, curang lu, gue kata gitu. Terus dia ngomong,
ya gimana ya katanya. Ya emang begitu dia maunya. Terus gue cerita lah, teman adik gue juga ngeliatnya cantik, berarti dia suka sama teman adik lo. Iya, dia ngomong katanya. Dia pernah, gue gak pernah ceritain, gue bentak-bentak dia. Lu katanya galak lah katanya, galak gue. Iya dia pernah diomelin katanya, mau dibakar sama lo katanya. Ya dia gangguin gue main game, gue kata. Oh pantesan, lu ngomong katanya itu dia galak katanya. Yang cerita tuh dia sendiri bang, gaya itu nanti karena temen gue bisa gitu, makanya dia cerita. Bokap nyokap pernah ngeliat sosok itu? Bokap gue nggak pernah ngeliat sampai dia meninggal almarhum. Nyokap gue masih ada, terakhir ngeliat perempuan itu, sosok perempuan cewek ini. Jadi kejadian gini bang, dia mau kencing ke kamar mandi. Kamar mandi gue paling ujung sebelah kanan, di bawah tangga. Buka pintu lah bang, ceritanya mau subuh. Buka pintu, dia teriak bang, Allahu Akbar! Pintu dibanting, jebret! Gue denger bang, dari kamar pertama tuh. Lah gue bangun, refleks ya. Lah kenapa mah, kenapa mah? Gue bilang gitu, astagfirullahaladzim, dia teriaknya begitu ya. Gue masuk ke kamar, kenapa? Enggak itu katanya di bangku ada cewek, katanya ada cewek. Dan gue tanya, posisi apa? Bentuknya, wajahnya sama ya apa yang gue lihat. Rambutnya agak ngembang, mukanya begitu, tanpa ekspresi datar gitu. Tapi nggak senyum, nggak, pokoknya diem aja. Di sofa yang satu tuh bang, dia diem begitu. Makanya nyokap takut itu trauma. Iya. Ya gitu sih, gitu sih. Oke. Bertahun-tahun berarti ya? Total berapa tahun bro? Gua berarti dari 98 bang, gua. Oh iya 98 ya, sorry. Lupa gua. Dari 98. Sampai sekarang tuh ya, Iya, masih ya? Masih. Berarti masih banyak tuh ya? Nggak tahu sih. Wah banyak sih bang. Terakhir banget sih, baru-baru ini sih bang. Tahun ini, April ya, bulan ini. Gue pulang pasti malam bang. Ini tuh kalau boleh waktu ceritanya itu pasti malam, alur cerita itu pasti malam. Kisaran jam ini kalau bulan April ini nggak lama, jam 2 gue pulang jam 2. Nah sisa jadi almarhum bokap gue nih meninggal tahun 2022. Adik gue udah married, nikah ke mertua. Jadi rumah gue cuma berdua. Di posisi ini malam ini nyokap gue dinas, gue sendiri di rumah. Gue pulang dah, gue buka pintu bang. Gue muslim kan bang. Ada orang nggak ada orang, gue salam. Assalamualaikum. Dijawab bang. Dijawab suara perempuan halus banget. Waalaikumsalam. Dijawab. Gue merinding bang. Gue langsung keringat dingin ya. Itu kunci langsung gue kunci. Gue cabut. Gue langsung lari ke kamar. Dalam hati gue, iya udah kalau salam aja gak usah dijawab. Dalam hati gue gitu ya. Iya. Makin dijawab lagi. Itu gue dengar banget bang. Di kuping gue, di kanan. Karena gue pada pintu ya. Waalaikumsalam. Suara perempuan. Itu sih bang, baru banget. April tuh ya? Bulan April ini. Nah bang, ini lu pernah nyari tahu gak kenapa di rumah lo itu ada sosok perempuan itu? Jadi gini bang ya, gua nggak pernah nyari tahu banyak ya soal rumah. Kalau rumah gue sih gue cari tahu ya, tapi kalau untuk sosok perempuan ini gua nggak tahu banyak. Akhirnya gua nanya lah sama salah satu karyawan gua, salah satu orang bokap gue ya yang sama ini. Orang Banten. Umurnya jauh di bawah gue lah. Mungkin beda 5 tahun, beda 6 tahun. Itu dia memang bisa lah. Akhirnya gue nanya, maaf nih Ania, mana ngerti lah ya. Sosok di sini ada apa aja. Dan yang disebutin itu hampir semua pernah gue lihat. Apa aja tuh? Ada anak kecil, ada Mbak Kunti, ada yang tinggi gede, ada yang cocoknya cuma siluet bayangan doang. Jadi cuma hitam doang, sama mata, udah itu doang. Yang paling sering adalah sosok Mbak Kunti ini. Yang bisa dari atas ke bawah tuh, sampai ke ruang tamu, berarti kan rutenya banyak itu bang. Biasanya kan kalau makhluk gituan tuh, setan gitu, udah ada tempatnya bang. Dia di kamar mandi, dia di sini. Dan memang itu tuh, sosok itu sering nampak bang. Akhirnya dijelasin gini, karena dia berkomunikasi, dia ini dulu di katanya, kata tukang somai gue, dia di
dibuanglah di daerah sini. Karena dulu daerah rumah gue itu adalah rawa. Rawa sama sawah, Bang. Dan ada pohon gede yang sekarang di rumah gue tuh ada pohon gede. Pohon buni gede apa pohon apa gitu. Pokoknya tinggi gede. Itu di situ akhirnya dibabat jadi rumah gue. Kalau historical perempuan ini dibuang di situ. Nggak, sampai sekarang pun nggak tahu dia, mungkin mayat atau tulangnya nggak tahu deh. Gitu, Bang. Yang gua tahu dari karena dia bisa gitu ya. Iya. Namanya Melati apa? Oh, pernah nanya namanya tuh? Namanya Melati. Melati. Yang sosok anak kecil pernah nanya? Pernah sih, Bang. Ya anak kecil memang ada di situ, katanya ya warawiri aja gitu, Bang. Warawiri lah bahasanya di atas, di lantai 2. Dan memang anak kecil itu pernah gangguin ART gua. Oh, iya. Gimana tuh? Jadi gini, Bang, malam-malam ART gua sih yang cerita ke nyokap gua. Malam-malam gua juga nanya ke ART gua, jam 12-an atau jam 1:30, dia mau tidur lah ceritanya. Di kamar diketok-ketok, Bang. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Minta telur, katanya. Iya. Tapi suara anak kecil, kata ART gua, bantu gua. Dan emang ART gue juga nggak takut kayaknya. Dia turun, Bang, ke bawah, ke kulkas, ngambil telur, taruh di mangkok. Telur itu. Nggak dipecahin, nggak diapoknya, telur, mangkok udah di situ. Taruh aja deh, di dapur. Dia cuma ngomong, ini telurnya, udah jangan ganggu ya. Udah ke atas lagi. Wajib. Sering itu berarti? Seminggu katanya 2 kali rencel. Di zaman itu ya. Itu di tahun berapa kalau yang itu tuh? Di zaman tahun berapa? Gua SMP mau ke SMA. Oke. Sering tuh? Sering. Minta telur? Minta telur. Terus diapain telurnya? Gak tau, kalau gue pasti nasi goreng, Bang, kalau gue. Ih, sama sih. Mie telur ya, Bang ya? Iya, minyak 3 tuh ya, Bang ya? Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Lu berapa, Bang? 2. Telurnya 1, Bang? Telurnya 1. Mantep ya. Lu arkop tuh apalagi tuh. Tapi di kuburan itu sendiri, kan lu dekat kuburan ya? Deket banget. Itu serem juga gak, Bang? Serem sih, Bang, tapi kalau di daerah kuburan gua nggak begitu serem. Yang serem itu agak ke tengah. Agak ke tengah ya? Ya, ada pohon Kamboja yang lumayan gede, sama di sebelah kanan tuh ada pohon nangka yang gede. Apa ya? Cerita apa yang pernah lu denger, Bang? Ini sih teman sendiri yang ngalamin ya. Temen rumah berarti? Temen rumah, tetangga lah. Dia itu lagi ngopi sendirian. Sekitaran katanya jam 11, jam 12-an. Di mana? Di pinggir Kober tuh jadi ada kayak balai-balean, Bang. Iya. Ya, balai-balean. Duduklah di situ ngopi tengah malam. Mungkin lagi putus cinta kali, apa galau kali ya. Ngopi, iseng, Bang. Dia selfie. Ternyata selfie itu keklik ya video. Ya kan. Kan kalau video kan gitu ya. Nggak keklik lah videonya, tapi pas mau diklik kan dia begini ya, mau foto lah ceritanya. Tapi gue juga bingung, temen gue ngapain foto background kuburan nih. Emang iseng, emang mungkin lagi galau ya, ngopi sendirian di tengah malam, ngapain di kuburan ya? Gue mikir begitu, Bang. Selfie lagi ya? Ya, lu goblok banget, ngapain ngopi di kuburan? Rumah gue bisa apa kemana gitu, warkop. Iseng gue lah katanya. Ya lu begitu makanya dapetnya. Jadi pas dia selfie, Bang, di belakang ada perempuan, Bang. Gini. Iya. Mungkin dia lagi itu dia ngomong sadar, Bang. Pas gue begini lah, gue selfie ya, baru mau pencet, ternyata video. Pas gue tegesin begini ke kiri, jadi kiri dia ada perempuan gini. Tangannya tuh nggak tahu tangannya apa, pokoknya yang digesturin sama dia begini, Bang, goyang gitu kiri kanan. Ya kalau gue di posisi pasti kabur, Bang. Iya sih. Kuntilanak tuh. Kuntilanak. Pakai daster gitu ya. Ya biasalah. Putih gitu loh udah pasti. Biasalah pakai skinnya ya. APD-nya gitu lah. Ya APD-nya gitu. APD. Ini mungkin sebenarnya Bang Gilang ini emang banyak banget ya kejadian di rumahnya ya, guys ya. Apalagi rumahnya itu deket banget nih di Pondok Kelapa ya, Bang. Gak apa-apa ya, Bang, gue sebutin. Gak apa-apa Pondok Kelapa. Pasti teman-teman juga ada yang tinggal di situ tuh pasti tahu lah itu ya. Nama pemakamannya TPU Malaka. TPU Malaka tuh. Iya. Tahu lagi gue. Seberangnya gedung pertemuan, sebelah kirinya perumahan.
Sebelah kirinya perumahan. Iya, dari jalan mentok dah. Mm-mm. Udah pasti udah rumah saya dah. Di rumah lo ya? Iya, udah pasti. Oke. Ya udah, dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi, Bang Gilang, mungkin cerita lagi gitu ya tentang rumahnya, karena ini banyak banget cuy. Ini bertahun-tahun kan. Mungkin itu aja untuk cerita dari Bang Gilang. Bang Gilang ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesannya sih, Buat nambah tinggi gimana Bang? Gua pendek nih Bang. jangan minum yang diselap-selap ya, itu bohong itu. Bohong ya Bang? Bohong itu. Ya kalau mau nambah tinggi ya minimal kalau nggak kamu yang tinggi, anak kamu lah. Nyari orang yang tinggi-tinggi kalau buat nyari keturunan. Oh iya benar. Iya, karena genetik aja. Iya. Wih, bisa Science juga, banget ya. Bang. Iyalah, kalau kita nggak tinggi ya, nyari pasangan yang tinggi. Udah gitu aja, simple. Bisa juga lu Bang promo di sini ya. Tapi ya udahlah ya. Mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Ya, Gilang gua izin Gilang. pamit. Bye.